semuanya, ada lagi saya Nafa di sini. Apa kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Di kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial video yang sebenarnya harusnya saya buat di paling depan ya. Kenapa? Karena di tutorial video ini saya akan membuka segala macam jenis pertanyaan-pertanyaan atau mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang pada intinya adalah pertanyaan yang berhubungan dengan langkah awal kamu di dalam memulai bisnis online ya. Jadi kali ini, tanpa basa-basi, saya akan langsung mengajak kamu untuk berdiskusi teman-teman mengenai hal-hal apa aja sih yang harus kamu perhatikan seandainya kamu memang sedang ingin memulai bisnis online. Jadi buat kamu yang nggak tahu mau kemana, mau ngapain supaya kamu bisa memulai bisnis online, ini adalah video yang tepat. Tolong tonton video ini dan jangan bertanya kepada saya sebelum kamu menonton video ini, oke? Oke, langsung aja. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memulai bisnis online. Yang pertama adalah mindset. Oke, mindset ini bukan sesuatu hal yang bersifat teoritis, bukan sesuatu hal yang bersifat basa-basi. Yang saya maksud mindset di sini adalah segala sesuatu hal yang berupa pondasi awal ketika kamu memulai segala sesuatu. Mindset itu bahasa gampangnya apa, Mas Nafa? Mindset itu bahasa gampangnya adalah pola pikir lu. Sekali lagi, pola pikir lu. Gampang kan? Ya. Nah, mindset bagi seorang pebisnis online. Yang pertama adalah begini. Kamu harus menyadari teman-teman bahwa bisnis online itu tidak mudah, ya. Jadi buat kamu sekarang yang baru mau memulai bisnis online, terus kamu mengatakan bahwa, aduh, gue bisnis online aja deh, Mas Nafa. Kenapa? Gara-gara bisnis online mudah. Bagi kamu yang mengatakan hal seperti itu, saya mohon ganti bisnis kamu dan jauhi bisnis online. Kenapa? Karena faktanya bisnis online itu tidak mudah sama sekali. Bisnis online itu perlu waktu untuk kamu belajar. Oke? Mindset yang kedua, sebelum kamu memulai bisnis online adalah bisnis online memerlukan modal. Ini yang paling penting. Kalau kamu sekarang nggak punya uang, tapi kamu pengen menjalankan bisnis online, bisa nggak? Jawabannya bisa. Ya, lantas maksudnya Mas Nafa setiap bisnis online itu memerlukan modal, maksudnya tuh apa Mas Nafa? Modal dalam bisnis online itu tidak selamanya berbentuk uang teman-teman. Dalam bisnis online bukan uang yang menjadi modal. Apa? Yang menjadi modal bagi sebuah bisnis online adalah uang, tenaga, dan waktu ya. Jadi buat kamu nih sekarang yang baru mau memulai bisnis online ya, hal yang harus kamu persiapkan adalah pertama, kamu ada uang nggak sih yang cukup untuk sebagai modal? Kalau kamu mungkin sama seperti kebanyakan pebisnis online di luar sana yang belum memiliki uang yang cukup sebagai landasan awal memulai bisnis online, nggak masalah. Kamu tanyakan dulu diri kamu sendiri dengan pertanyaan seperti ini. Kalau kamu tidak punya uang, mau nggak sih kamu mengorbankan hal yang disebut dengan tenaga lebih besar? Mau nggak sih kamu juga mengorbankan waktu yang lebih besar? Seandainya kamu memang tidak punya uang. Ya, jadi kalau kamu mengatakan modal, kamu mengatakan bahwa bisnis online itu tidak menggunakan modal, itu salah. Bisnis online selalu menggunakan modal. Hanya saja apa? Modalnya tidak harus berupa uang. Kalau kamu nggak punya uang, kamu harus rela menggunakan tenaga kamu dan waktu kamu lebih besar, lebih banyak untuk menyelesaikan bisnis online. Tapi kalau kamu punya uang, tenang aja. Kamu bisa menggunakan uang tersebut untuk meminimalisir tenaga yang lebih besar dan waktu yang lebih besar menjadi tenaga yang sedikit dan waktu yang lebih singkat. Jelas ya? Mindset yang ketiga yang harus kamu pahami dalam bisnis online adalah seperti ini. Bisnis online memerlukan waktu teman-teman. Ayo, ini dia yang kamu harus tahu. Berkali-kali saya bilang, kalau kamu mau menggunakan bisnis online sebagai ladang usaha kamu, semuanya perlu waktu, men. Gak bisa kamu cuman sekedar hari ini belajar, terus lusa dapat duit. Gak begitu caranya teman-teman ya. Kamu harus mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan uang kamu untuk bisa belajar bisnis online dalam waktu yang cukup ya. Nah, itu aja dari mindset yang harus kamu taruh. Kalau kamu mindsetnya ini sudah benar, insya Allah kedepannya kamu tidak seperti seorang pebisnis online yang buta, nggak tahu harus ngapain dan nggak tahu harus seperti apa. Jelas ya? Setelah kamu mindsetnya beres, ada hal kedua yang harus kamu lakukan seandainya kamu mau memulai bisnis online. Hal keduanya apa Mas Nafa? Hal keduanya adalah kamu bertanya dengan suara hati kamu sendiri. Nah loh, kok sampai suara hati juga dibawa-bawa Mas Nafa? Apa hubungannya? Ada hubungannya teman-teman. Hubungannya gini,
Seperti yang saya sering bilang bahwa orang yang sukses dalam bisnis, baik itu online maupun enggak, adalah orang yang mengerjakan hal yang dia sukai. Ya, kalau kamu sukanya misalnya main games, pekerjaan yang sesuai dengan apa yang berhubungan dengan games adalah pekerjaan yang benar-benar akan membuat kamu sukses. Kenapa? Karena kamu suka. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan cinta akan menghasilkan hasil yang luar biasa bagusnya. Oke? Kuncinya adalah ini. Segala itu berdasarkan pengalaman saya secara pribadi. Kalau nggak percaya, sekarang saya tanya sama kamu. Masakan yang paling enak, masakan siapa? Kalau kamu punya istri, biasanya kamu akan mengatakan masakan bini gue enak. Kenapa masakan bini lo enak? Karena bini lo masakin lo pakai cinta. Betul nggak? Masakan siapa lagi yang paling enak? Masakan emak gue. Kenapa masakan emak lo paling enak? Karena masakan emak lo masaknya menggunakan cinta. Ya, itu salah satu contoh bahwa kamu harus bertanya dengan hati kamu sendiri, kira-kira apa sih pekerjaan yang gue sukai? Nah, ketika kalau kita berbicara dengan suara hati, teman-teman, banyak teman-teman saya di Nafaim Tutorial tuh bingung. Mas Nafa, gue kalau bertanya suara hati, gue bingung deh. Jawabannya nggak jelas. Caranya gimana dong supaya suara hati gue ini bisa memberikan jawaban yang pasti? Supaya gue langkahnya jelas gitu untuk memulai bisnis online. Caranya gampang, teman-teman ya. Sekarang kamu tanya dulu beberapa hal ke dalam hati kamu. Kamu tanya, hal apa sih yang benar-benar gue sukai? Yang rela lu tuh nggak dibayar? Ya, ada nggak sih hal yang kamu rela nggak dibayar, tapi kamu tuh tetap mau ngelakuin itu gitu? Misalnya, saya rela, hal apa yang membuat saya sebagai seorang Nafa rela untuk nggak dibayar? Kamu udah tahu hal yang membuat saya rela nggak dibayar apa? Memberikan tutorial ini kepada kamu. Nggak ada yang membayar saya, nggak ada yang memberikan saya semacam kayak yuran bulanan, nggak ada sama sekali. Kenapa saya mau melakukan ini? Karena saya suka dengan ini. Saya suka berbicara, saya suka membuat tutorial seperti ini. Nah, sekarang kamu lihat sendiri, hasil video dari Nafaim Tutorial seperti apa? Apakah memuaskan ataukah mengecewakan? Alhamdulillah, 98% mengatakan video saya memuaskan. Rahasianya adalah karena saya membuat tutorial buat kamu menggunakan cinta, ya. Jadi buat kamu yang mau seperti saya, produknya tidak mengecewakan, kamu tanya suara hati kamu. Hal apa sih yang lu sukai dalam hidup? Yang rela tuh kalau misalnya lu kerjain hal ini, lu nggak dibayar nggak apa-apa deh, ya. Terus Mas Nafa, kalau nggak dibayar nanti gue dapet duit dari mana? Nah itu dia, ya. Itu dia salah satu mindset pemula. Segalanya harus berawal dari duit. Ini saya tambahin mindsetnya nih berhubungan dengan suara hati. Dengerin ya. Semua tidak berawal dari uang, teman-teman, ya. Namun ada namunnya nih. Namun segala sesuatu yang dikerjakan menggunakan cinta akan menjadi magnet uang. Percaya deh, kamu percaya dengan perkataan saya ini deh. Semua tidak berawal dari uang, namun segala sesuatu yang dikerjakan dengan cinta akan menjadi magnet uang. Kamu percaya aja, ya. Mungkin sampai detik ini kamu belum percaya karena kamu belum melihat bukti, ya. Untuk saat ini saya minta tolong kamu nggak usah banyak tanya, kamu percaya, ya. Kamu dengerin aja suara hati kamu, apa yang kamu sukai. Mulai dari situ, nggak usah mikirin uang. Kamu fokus aja ke situ terus ngelakuin. Kamu lihat deh, someday, suatu hari nanti itu bakal jadi uang, ya. Yang ketiga adalah masalah goal. Ini nih yang paling penting, ya. Banyak teman-teman saya di dunia bisnis online yang mereka tuh nggak punya goal, nggak punya target. Ibarat kata, kalau lu nggak punya goal, lu nggak akan ada tujuan dalam hidup. Sekarang saya tanya, kalau misalnya kamu naik taksi, teman-teman, ya, kamu naik taksi, kamu nggak punya tujuan, apa yang terjadi? Yang pertama, kamu bakal dikeluarin dari taksi karena kamu dianggap orang gila. Yang kedua, apa yang terjadi? Kamu akan membayar dengan mahal argo yang ada di taksi tersebut. Sama dengan bisnis online, teman-teman. Kalau kamu bisnis online tidak menggunakan target atau goal yang jelas, kamu hanya akan membayar mahal modal yang sia-sia tanpa tujuan, ya. Jadi saya mohon, tentukan goal kamu. Contoh goalnya seperti ini. Oke Mas Nafa, saya punya goal. Goalnya apa? Dalam waktu 2 bulan ke depan, misalnya, saya harus punya penghasilan per bulan, ya, misalnya penghasilan per bulan saya dalam waktu 2 bulan ke depan harus mencapai misalnya doang nih, $50 dulu deh Mas Nafa, nggak usah tinggi-tinggi. Oke, fine, ya kan?
Nanti begitu tercapai goalnya, kamu buat lagi goal baru. Goal barunya apa? Goal barunya misalnya, dalam waktu 2 bulan ke depan Mas Nafa, saya punya goal baru. Apa tuh? Penghasilan saya per bulan $100 dari internet. Bagus, ya kan? Nanti tercapai lagi, buat goal lagi baru. Nanti makin lama teman-teman, goal ini akan semakin lama semakin besar seiring dengan pencapaian kamu. Ya, jadi kamu akan menggunakan goal ini sebagai istilahnya tujuan kamu. Perhatikan deh, kalau kamu menggunakan goal atau target yang jelas, kamu tidak akan membuang-buang uang dan pastinya kamu juga akan menjadi orang yang hemat waktu. Itu pasti, ya. Jadi siapkan goal kamu, target kamu seperti apa, mulai dulu dari yang paling kecil supaya kamu tidak menganggap itu hal yang mustahil gitu ya. Dari yang paling kecil kamu penuhi dulu satu persatu sampai akhirnya nanti menjadi hal yang paling besar. Jelas ya, oke? Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kamu harus berani mengambil langkah pertama. Saya paling jengkel banget. Ini perhatian buat kamu ya, yang ngefans dengan Nafayim Tutorial. Saya paling jengkel sama orang yang belum ngambil langkah pertama, tapi dia udah banyak nanya. Itu saya paling jengkel. Kenapa? Karena langkah pertama aja belum mulai, lu udah banyak tanya. Dan kamu tahu teman-teman, berdasarkan apa yang saya lihat, orang gagal dalam bisnis online maupun di luar bisnis online itu penyebabnya cuma satu. Banyak analisa sebelum memulai. Ini yang membuat orang gagal, termasuk dalam bisnis online, karena mereka terlalu banyak analisa sebelum mereka memulai satu langkah pun. Bayangin. Orang belum mulai apa-apa, udah banyak analisa. Itu adalah orang yang paling merugi. Ya, pertama. So, buat kamu sekarang yang ingin bisnis online-nya sukses, saya tantang kamu. Ambil langkah pertama. Langkah pertamanya apa Mas Nafa? Coba. Gue minta lu ya, lu yang ada di luar sana, saya minta kepada kamu, bikin blog. Waduh Mas Nafa, saya nggak bisa. Tenang aja, kalau kamu nggak bisa bikin blog, masuk nafayimtutorial.com ya, cari tutorial cara membuat blog, di sana ada. Mau pakai WordPress bisa, pakai Blogger bisa. Kamu mulai dari situ. Buat blognya kayak gimana Mas Nafa? Asal aja dulu. Kenapa gue bilang asal? Karena biar kamu ngerti blog itu seperti apa sih, ini buat apa sih, itu buat apa sih, gitu, ngerti nggak? Ya, kalau misalnya kamu bikin blog masih takut, kasih yang lebih simpel lagi. Coba bikin email. Udah bisa belum bikin email? Ya kan? Kalau misalnya hal sederhana kayak gini kamu udah ngelakuin, percaya deh. Kalau kamu berani melakukan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat itu gampang. Sekali lagi, langkah pertama itu mempermudah langkah kedua dan seterusnya. Ya, kalau kamu nggak percaya, praktekin aja. Coba kamu sekarang bikin blog, asal aja. Misalnya kamu bikin blog tentang kesukaan gue di Indonesia atau hal-hal yang paling saya suka dalam hidup ini, buat aja. Kalau kamu bisa membuat blog, kamu berarti sudah berhasil mengambil langkah pertama. Oke? Ambil langkah pertama. Nah, yang kelima, setelah kamu sudah mengerti bagaimana caranya kamu mengambil langkah pertama, ada langkah kelima yang disebut dengan perbesar cakupan modal. Ini yang saya maksud adalah cakupan modal pembelajaran. Contohnya gini, ya kan? Kamu tadi tahap pertama kamu belajar soal blog, ya kan? Setelah kamu belajar soal blog, udah jangan belajar blog mulu. Belajar apa lagi? Belajar dong apa itu SEO. Ya kan? Sesudah belajar SEO, jangan belajar SEO mulu mentok, ya kan? Belajar apa lagi? Belajar dong apa itu sosial media. Terus belajar apa lagi? Belajar lagi terus. Semua makin lama makin susah sampai nanti kamu akhirnya mencapai ilmu yang lebih tinggi. Dengan kata lain, perbesar cakupan modal pembelajaran adalah kamu kalau belajar jangan statik, teman-teman. Jangan belajar blog mulu. Kalau blog udah berhasil, coba belajar SEO, ya kan? Kalau udah belajar SEO udah berhasil gitu, kamu jago SEO, belajar sosial media itu apa? Intinya kamu harus praktek, ya. Stop berteori, stop kebanyakan membaca, stop kebanyakan nonton video saya. Saya mohon praktek dan praktek. Prakteknya dari mana? Dari bikin blog dulu aja. Please, bikin blog dulu dan kamu secara perlahan tapi pasti pembelajarannya ditingkatkan. Selain blog, belajar hal-hal lain yang selama ini kamu belum pelajari. Oke? Itu rahasianya. Nah, yang nomor 6 ini juga yang paling maut. Sebenarnya teman-teman, saya di Nafayim Tutorial sudah membuat video yang judulnya Cara Memulai Bisnis Online, ya.
Alamatnya ada di mana Mas Nafa? Alamatnya ada di sini teman-teman ya. Ke Nafa IM Tutorial ada nih, saya sudah siapkan buat kamu sebuah artikel yang insya Allah bisa membantu kamu pastinya, yang membuat kamu jadi orang yang tahu harus ngapain sih kalau seandainya kamu sudah mengambil langkah pertama gitu ya. Nah, kalau kamu sudah masuk ke Nafa IM Tutorial, kamu pergi ke bagian bawah sini, ada yang namanya video judulnya Cara Memulai Bisnis Online Tanpa Modal untuk Pemula ya. Saya mohon, kamu tolong tonton video ini, artikelnya juga kamu baca. Nah, kalau misalnya kamu bingung, aduh Mas Nafa, gue masih gaptek, gue nggak tahu caranya pergi ke Nafa IM Tutorial gimana, gampang. Kamu sekarang lihat di kanan atas, kalau kamu nonton video ini, di kanan atas, ya sekarang, ada yang namanya tombol ya, kamu klik tombol di kanan atas itu di videonya dan kamu masuk ke dalam, klik aja di situ, nanti kamu akan masuk ke dalam artikel yang saya maksud ini. Nanti di sini kamu bisa menonton videonya dan kamu bisa baca artikelnya sambil kamu praktekkan apa yang harus kamu praktekkan ya. Video ini bagus banget, video ini sudah disukai oleh puluhan ribu orang di luar sana dan terbukti sudah bisa menolong banyak orang. Jadi buat kamu yang nggak tahu harus mulai dari mana, video ini adalah solusi akhir kamu. Ya, ini adalah salah satu video yang harus kamu tonton ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Jadi buat kamu yang bingung hal-hal apa aja yang harus diperhatikan atau dipersiapkan dalam memulai bisnis online, kamu praktekin aja itu dulu ya. Belajar dulu tentang blog, belajar dulu SEO dan segala macamnya. Tolong praktekin dari nomor 1 sampai nomor 6 ini secara urut ya. Nah, buat kamu yang mungkin, aduh Mas Nafa bagi dong tulisannya keren deh, saya mau bagi dong tulisannya, saya bisa download di mana nih tulisan seperti ini. Tenang, tulisan ini sudah saya jadikan PDF ya, saya berikan kepada kamu secara gratis. Kamu bisa download file ini di bagian deskripsi pada video YouTube yang kamu tonton sekarang ya, lihat di bagian deskripsinya. Kamu pergi ke situ, kamu klik dan kamu download aja langsung, ini gratis buat kamu ya. Silahkan kamu praktekkan dan kamu lihat hasilnya. Oke, saya Nafa, semoga apa yang saya bagikan kali ini bisa menolong kamu dan bisa memberikan kamu arah yang lebih jelas lagi kemana dan bagaimana kamu harus memulai bisnis online ya. Jadi mulai detik ini, kamu berjanji ya, tidak menanyakan hal-hal konyol lagi kepada saya, karena kalau kamu menanyakan hal konyol, kamu mengecewakan saya sebagai guru kamu. Oke, salam sukses semuanya, keep spirit, goodbye.